Halo, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya semua? Kakak harap semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan kembali ke dalam ibadah kita. Walaupun kita belum bisa bertemu secara langsung, bertatap muka secara langsung, tetapi kita boleh berbahagia dan bersuka cita karena pagi hari ini kita bisa beribadah melalui tata ibadah online ini. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, seperti biasa, mari kita ambil sikap yang baik, kita bersaat teduh sejenak sebelum kita masuk ke dalam beribadah. Yuk, kita bersaat teduh sejenak. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Jika hari ini kami dalam keadaan sehat dan baik, kami percaya bahwa Tuhan Yesus yang melindungi kami di tengah-tengah pandemi wabah COVID-19. Tuhan Yesus, sebelum kami memulai ibadah kami memohon penyertaan-Mu agar Tuhan bala memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sehingga ibadah yang kami lakukan di rumah kami masing-masing ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus dan menjadikan kami anak-anak yang semakin takut akan Tuhan dan bertumbuh di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyatakan zaman di sinar surya yang terang, di sawah dan buayanya yang Kau beri. Pembacaan Mazmur pagi ini diambil dari Mazmur 13 ayat 1 sampai dengan 6. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku.
Firman Tuhan pagi ini diambil dari Yehezkiel 36 ayat 1 sampai dengan 7. Dari Yehezkiel 36 ayat 1 sampai dengan 7. Pembaharuan Israel. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur. Bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakan, begini firman Tuhan Allah. Oleh karena ya sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa. Dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak dipergunjingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan. Sungguh, aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sungguh menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini? Hari ini Kak Ain akan cerita tentang Nabi Yehezkiel. Adik-adik ada yang tahu tentang Nabi Yehezkiel nggak? Nabi Yehezkiel adalah seorang yang diutus Tuhan untuk memberitakan kabar gembira bagi bangsa Israel. Kita dengerin ceritanya yuk adik-adik. Pada waktu itu, orang Israel sedang berada dalam pembuangan di Babel. Mereka tidak tinggal di negeri mereka dibawa ke negeri Babel dan di sana mereka dijadikan budak. Mereka dijajah, hidup mereka Tuhan melihat kesusahan yang dialami orang Israel. Tuhan yang penuh kasih mau membebaskan orang Israel dari kehidupan mereka yang susah di Babel dan membawa mereka kembali pulang ke negeri mereka. Untuk itulah Tuhan menyuruh Nabi Yehezkiel datang ke orang Israel dan memberitahukan kepada mereka bahwa Tuhan akan segera membebaskan mereka. Senang sekali adik-adik ketika dalam keadaan susah lalu dibebaskan dari keadaan susah itu, sehingga menjadi tidak susah lagi. Hidupnya orang Israel yang sedang susah sebentar lagi akan menjadi senang karena Tuhan akan membebaskan mereka. Adik-adik, kadang kita juga berada dalam keadaan yang tidak enak, keadaan yang tidak nyaman, keadaan yang tidak senang. Hidup kita tidak enak, hidup kita nggak nyaman, seperti keadaan kita sekarang ini. Saat wabah COVID-19 atau Corona ini ada di tengah-tengah kita. Mau ke sekolah nggak bisa, mau bermain di luar juga nggak bisa, mau ke gereja pun juga nggak bisa, papa mama juga nggak bisa ke kantor. Semuanya serba nggak bisa, semuanya serba nggak boleh, semua serba takut tertular virus COVID-19. Dalam situasi seperti ini kita harus belajar sama seperti orang Israel. Orang Israel dalam situasi yang tidak nyaman, situasi yang susah, situasi takut, mereka mencari pertolongan pada Tuhan. Lalu Tuhan menolong mereka. Kita juga dalam situasi sekarang yang tidak enak, takut,
kita harus mencari pertolongan kepada Tuhan, karena hanya Tuhan saja yang dapat membebaskan kita dari situasi ini. Kalau dulu Tuhan mengutus Yeskiel pergi berbicara kepada orang Israel, maka sekarang Tuhan berbicara kepada kita lewat Alkitab. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus berjanji Dia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Tuhan Yesus juga berjanji Dia akan menjauhkan kita dari segala kecelakaan atau musibah. Kita harus yakin dan percaya adik-adik bahwa dengan pertolongan Tuhan Yesus, virus COVID-19 atau corona ini akan segera hilang dari bumi ini. Tuhan akan membebaskan kita semua. Tuhan juga akan membebaskan bumi ini. Nah, untuk itu adik-adik kita harus bersabar sambil terus berdoa, beribadah, dan membaca Alkitab, juga belajar dan bermain. Pada dasarnya nanti Tuhan pasti akan membebaskan kita. Tetap setia berdoa dan melakukan firman Tuhan ya adik-adik, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tiap anak yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu, atas pengajaranku. Bila datang cobaan, datang bencana, duka melanda anak itu, dalam Yesus ia pun teguh menang. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus karena kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur atas ibadah IMPA yang boleh berjalan pada hari ini, walaupun hanya dari rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami percaya kami sudah melakukan ibadah dengan baik ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus yang mau menjaga dan melindungi bangsa dan negara kami Tuhan. Kau tahu kami sedang menghadapi wabah COVID-19 ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang mau memberikan kami kesehatan Tuhan. Kau yang memberikan kami tubuh yang kuat ya Tuhan Yesus. Biar kami dapat selalu sehat ya Tuhan, agar kami dapat terhindar dari wabah COVID-19. Dan biarlah ya Tuhan, Kau yang mau membuat COVID-19 ini cepat selesai ya Tuhan Yesus, agar kami dapat beraktivitas kembali seperti kehidupan kami sehari-hari yang biasanya. Ya Tuhan Yesus, pada hari ini juga kami ingin berdoa bagi gereja-gereja ya Tuhan, terutama untuk gereja GPIB Karis. Kami mengucap syukur Kau boleh memberkati kami ya Tuhan Yesus, Kau boleh menuntun kami dalam ibadah-ibadah, walaupun hanya dari rumah masing-masing Tuhan, tapi kami mengucap syukur karena kami masih boleh beribadah. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa bagi pendeta, para presbiter, dan juga para jemaat hingga para karyawan-karyawan gereja ya Tuhan. Biarlah Kau yang memberikan mereka kesehatan ya Tuhan Yesus, agar pada saatnya nanti kami dapat beribadah bersama-sama lagi. Kami juga ingin berdoa bagi orang-orang yang sakit ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus yang mau menjaga dan melindungi mereka Tuhan. Kau mau memberikan mereka obat yang terbaik serta perawat yang terbaik ya Tuhan. Dan juga dokter terbaik kepada mereka ya Tuhan Yesus. Kau mau pulihkan mereka agar mereka dapat kembali sembuh dan dapat bersama-sama lagi dengan keluarga mereka.
Hanya ini saja ya Tuhan Yesus, doa yang kami panjatkan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Cinta akan Yesus harus nyata tiap hati tak henti, dalam perbuatan dalam kata tidak boleh membenci. Cinta akan Yesus pun berarti harus buang yang cemas. Kita berusaha tiap hari jadi orang yang benar. Bersama kasih Bapakku selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku. Ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap firman yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Kami juga sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah segala firman yang sudah kami dengar, kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang semakin takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk keluarga kami. Kiranya Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai Papa dan Mama kami dan keluarga kami yang lain. Di tengah wabah pandemi COVID-19 ini, Tuhan senantiasa memberikan kesehatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami hanya alaskan di dalam nama-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.